Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Yustiana, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai progress report skripsi saya yang berjudul Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Stabilitas Eksternal. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian saya. Yang pertama, yaitu saya ingin menemukan faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung keterbukaan ekonomi. Lalu yang kedua, saya ingin menemukan apa pengaruhnya keterbukaan ekonomi terhadap volatilitas nilai tukar. Di mana volatilitas nilai tukar ini berdasarkan otoritas jasa keuangan dapat digunakan sebagai indikator dari stabilitas sistem keuangan yang dilihat berdasarkan stabilitas eksternal, di mana stabilitas eksternal ini perlu dijaga guna mendorong stabilitas sistem keuangan. Sehingga rumusan penelitian dari penelitian saya adalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung keterbukaan ekonomi suatu negara. Lalu yang kedua, apa pengaruhnya keterbukaan ekonomi terhadap volatilitas nilai tukar. Apakah negara yang semakin terbuka ekonominya dapat menurunkan volatilitas nilai tukarnya, atau bahkan negara yang semakin terbuka ekonominya malah dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Baik, selanjutnya kita berangkat berdasarkan dari krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 yang terjadi di Asia, di mana pada saat itu pemerintah Thailand menetapkan sebuah kebijakan dengan mendevaluasi mata uang baht. Namun keputusan dari pemerintah Thailand tersebut gagal dan menyebabkan adanya currency crisis. Selain itu, krisis keuangan atau keputusan pemerintah Thailand tersebut menimbulkan adanya contagion effect, yang mana contagion effect ini muncul akibat dari mekanisme pasar atau sistem moneter yang ditetapkan oleh suatu negara, di mana pada efek ini mengasumsikan bahwa adanya kesamaan reaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya seperti Indonesia dan Thailand pada saat krisis 1997. Depresiasi baht Thailand ini memengaruhi depresiasi rupiah di Indonesia, sehingga devaluasi mata uang baht ini dapat memengaruhi keadaan ekonomi di Indonesia. Namun, pada saat krisis keuangan tersebut, tidak hanya Indonesia yang terkena dampak dari devaluasi mata uang baht tersebut. Beberapa negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Cina, dan negara lain ASEAN lain sebagainya juga terkena dampak dari devaluasi mata uang baht tersebut. Sehingga menjaga pergerakan nilai tukar juga menjadi sangat penting guna mendorong stabilitas sistem keuangan. Selain itu, krisis nilai tukar tidak hanya terjadi di Asia, tetapi juga terjadi di Amerika Latin yang terjadi pada awal tahun 1990-an, yaitu di mana pada saat itu banyak sekali terjadinya pembalikan aliran modal asing, sehingga pergerakan atau perubahan dari nilai tukar itu bergerak secara cepat, sehingga mengganggu perdagangan internasional di negara-negara Amerika Latin dan juga stabilitas sistem keuangan di Amerika Latin. Nah, berdasarkan kejadian dan krisis-krisis baik di Amerika Latin maupun di Asia, dapat kita lihat bahwa menjaga nilai tukar itu menjadi sangat penting guna mendorong stabilitas sistem keuangan suatu negara. Selain itu, setelah terjadinya krisis baik di Amerika maupun di Asia ataupun negara lainnya, khususnya krisis nilai tukar, membuat beberapa negara merubah sistem nilai tukarnya. Hal tersebut membuat penentuan sistem nilai tukar juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sistem nilai tukar juga ternyata merupakan salah satu alat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai pengendali dari gejolak eksternal.
Lalu, selain itu, krisis nilai tukar juga terjadi akibat dari semakin terintegrasinya perekonomian suatu negara terhadap perekonomian global. Nah, hal tersebut berarti mengindikasikan bahwa adanya keterbukaan perekonomian membuat perekonomian suatu negara itu menjadi semakin rentan terhadap gejolak eksternal atau perubahan ekonomi global, sehingga menjaga volatilitas nilai tukar itu menjadi sangat penting guna mendukung stabilitas sistem keuangan. Selain itu juga, semakin terintegrasinya suatu perekonomian, maka membuat aliran modal maupun aliran barang dan jasa menjadi semakin cepat masuk maupun keluar, sehingga hal tersebut membuat atau meningkatkan kompleksitas dalam memanajemen makroekonomi, khususnya moneter maupun nilai tukar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran saya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya mendapatkan kerangka pemikiran seperti yang tertera pada layar, di mana keterbukaan ekonomi dapat mempengaruhi volatilitas nilai tukar, yang mana keterbukaan ekonomi itu sendiri juga dipengaruhi atau didukung juga oleh liberalisasi keuangan maupun liberalisasi perdagangan. Liberalisasi keuangan yang saya gunakan itu dilihat berdasarkan investasi portfolio dan investasi langsung, yaitu FDI. Lalu, liberalisasi perdagangan saya menggunakan kegiatan ekspor dan impor. Namun, berdasarkan penelitian Shafirudin tahun 2015 juga mengatakan bahwa volatilitas nilai tukar itu juga dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang ditetapkan oleh suatu negara. Sehingga ketika sistem nilai tukar suatu negara itu float atau floating, maka akan meningkatkan volatilitas nilai tukar. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang saya gunakan, seperti variabel liberalisasi keuangan. Maka itu saya akan menggunakan indikator investasi portfolio dan investasi langsung seperti FDI yang saya dapatkan dari World Bank. Lalu variabel liberalisasi perdagangan saya menggunakan indikator net export yang saya juga dapatkan dari World Bank. Lalu variabel keterbukaan ekonomi suatu negara tersebut, saya menggunakan indikator Chin-Ito Index. Lalu sistem nilai tukar, saya menggunakan dummy variabel di mana -1 menunjukkan sistem nilai tukar suatu negara tersebut adalah fixed exchange rate. Lalu saya beri angka nilai 0 ketika sistem nilai tukar itu adalah managed floating exchange rate, dan saya beri nilai 1 untuk sistem nilai tukar floating exchange rate. Dan informasi-informasi sistem nilai tukar itu saya dapatkan dari International Monetary Fund. Lalu yang terakhir, volatilitas nilai tukar, saya menghitung berdasarkan standar deviasi nilai tukar yang saya dapatkan dari International Monetary Fund. Baik, selanjutnya saya di sini menggunakan panel data, di mana cross section yang saya gunakan itu adalah 19 negara. Lalu untuk data time series-nya, saya menggunakan rentang waktu dari tahun 1990 sampai tahun 2017. Mengapa cuma sampai tahun 2017? Karena ketersediaan data dari Chin-Ito Index baru terupdate sampai tahun 2017. Dan kenapa hanya 19 negara? Setelah saya adjust dengan variabel-variabel lainnya, ketersediaan data yang paling memungkinkan adalah hanya pada 19 negara tersebut. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya juga, metode penelitian yang saya gunakan itu adalah two-stage least square, di mana yang pertama saya meregresi persamaan pertama itu untuk melihat faktor-faktor yang dapat mendukung keterbukaan nilai tukar yang tercermin berdasarkan openness atau Chin-Ito Index itu dipengaruhi oleh liberalisasi perdagangan yang dilihat berdasarkan net export, lalu liberalisasi keuangan yang dilihat berdasarkan investasi portofolio dan investasi langsung yaitu FDI.
Selanjutnya, pada persamaan yang kedua, di mana ingin melihat pengaruh dari keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap volatilitas nilai tukar dan juga sistem nilai tukar yang dapat memengaruhi volatilitas nilai tukar. Sebelum melakukan regresi selanjutnya, atau sebelum melakukan regresi two-stage least square, ada langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu menentukan atau mengidentifikasi model persamaan regresi. Identifikasi persamaan ini ditujukan untuk menentukan model estimasi yang akan digunakan. Persamaan yang teridentifikasi itu terbagi menjadi dua. Ada persamaan yang teridentifikasi secara tepat atau exactly identified, dan persamaan yang teridentifikasi secara berlebihan atau over identified. Kita dapat melanjutkan regresi two-stage least square itu ketika over identified atau exactly identified. Nah, jika lebih under identified, maka persamaan tidak dapat teridentifikasi dan tidak dapat melanjutkan model regresi, tidak dapat melanjutkan regresi selanjutnya. Lalu pada persamaan yang telah saya buat itu termasuk dari over identified, sehingga saya dapat melanjutkan regresi two-stage least square. Selanjutnya, sebelum saya melakukan juga, saya melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa setiap variabel independen yang saya gunakan tidak terdapat penyakit multikolinearitas. Tetapi pada hasil uji heteroskedastisitas, pada setiap persamaan dari persamaan 1 maupun persamaan 2 terdapat satu variabel yang terkena penyakit heteroskedastisitas. Oleh karena itu, saya menggunakan cross-section show untuk mengobati masalah dari heteroskedastisitas tersebut. Lalu, hasil estimasi yang saya dapatkan, yaitu yang terlihat pada persamaan 1, hasil estimasi persamaan 1 menunjukkan koefisien pada setiap variabel dependen signifikan terhadap variabel dependen. Dan hubungan antara setiap variabel independen terhadap variabel dependennya adalah positif. Yang berarti portfolio dan FDI maupun net export yang meningkat akan meningkatkan keterbukaan ekonomi suatu negara tersebut. Berarti hal di sini menunjukkan liberalisasi keuangan maupun liberalisasi perdagangan dapat mendukung keterbukaan ekonomi suatu negara, khususnya di 19 negara yang saya teliti. Lalu pada hasil estimasi persamaan yang kedua, saya juga menemukan koefisien pada setiap variabelnya, variabel independennya, signifikan terhadap variabel dependen pada alfa 1%. Dan hubungannya juga sama, yaitu positif, di mana kenaikan Chin Ito Index sebesar 1 satuan dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar sebesar 5,699 satuan. Begitupun juga dengan sistem nilai tukar, di mana ketika sistem nilai tukar suatu negara tersebut floating, maka akan meningkatkan volatilitas nilai tukar sebesar 18,080 satuan. Sehingga kesimpulan sementara yang didapatkan pada progress report skripsi saya kali ini, yaitu di 19 negara dari tahun 1990 sampai 2017 menunjukkan bahwa semakin terbukanya ekonomi suatu negara yang didukung dari liberalisasi keuangan maupun liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Oleh karena itu, bank sentral atau otoritas moneter lainnya perlu menjaga stabilitas nilai tukar atau stabilitas eksternal guna mendukung stabilitas sistem keuangan. Sekian progres report skripsi saya yang berjudul pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap stabilitas eksternal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.